Di perusahaan PT Inovasi Cemerlang, Andi menjabat sebagai seorang manajer dengan reputasi yang kuat namun kontroversial. Gaya kepemimpinan yang diterapkannya dikenal sebagai otoriter. Selamat pagi Pak Andi, saya punya ide baru untuk meningkatkan efisiensi dalam proses kerja kita. Saya ingin membicarakannya dengan Bapak. Pagi Budi, saya sedang sibuk sekarang, nanti saja ya. Tapi Pak, ini penting dan bisa membantu kita semua bekerja lebih efisien. Sudah saya bilang nanti saja, kamu bisa kembali ke pekerjaanmu sekarang. Gaya kepemimpinan otoriter Andi menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan di antara anggota timnya. Mereka merasa bahwa pendekatan yang dipimpin oleh perintah Andi menghambat kreativitas, inovasi, dan kolaborasi di tempat kerja. Kamu kenapa, Bud? Kok kelihatan lesu sekali? Aku tadi mencoba menyampaikan ide baru ke Pak Andi, tapi dia langsung menolakku. Dia bahkan tidak mau mendengarkan. Ah, itu biasa. Andi kan memang seperti itu. Kita semua sudah pernah mengalami hal yang sama. Tapi ini bukan cara yang baik untuk memimpin. Kita semua punya ide-ide bagus yang bisa membantu perusahaan ini. Aku setuju, tapi sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan. Pak Andi kan keras kepala. Kita mungkin perlu mencari cara lain untuk menyampaikan ide kita. Mungkin jika kita bisa mengumpulkan beberapa ide dan menyajikannya bersama-sama, dia akan lebih terbuka. Itu ide bagus. Mungkin kita bisa membuat presentasi bersama jika kita semua bersuara. Mungkin dia akan mendengarkan. Baik, kita mulai rapat. Saya ingin laporan dari masing-masing departemen. Budi, kamu duluan. Ya Pak, produksi minggu ini mengalami peningkatan. Tapi saya rasa kita bisa lebih efisien lagi dengan beberapa perubahan. Saya ingin membahas beberapa ide yang saya pikirkan. Oke, bagus. Lanjut seperti biasa, tapi sebenarnya kita sudah punya cara kerja yang sudah terbukti. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan ide-ide baru yang belum tentu berhasil. Renita dan Nimas, bagaimana dengan kalian? Iya, Pak. Divisi pemasaran berhasil mencapai target penjualan pada bulan ini. Tapi kami merasa kalau ada beberapa strategi yang bisa kita coba untuk meningkatkan penjualan di bulan selanjutnya. Saya juga punya beberapa ide untuk kampanye yang lebih efektif. Renita, fokus saja pada strategi yang sudah kita gunakan. Tidak perlu mencoba-coba hal baru yang mungkin belum tentu berhasil. Lanjutkan laporanmu. Baik, Pak. Pak Andi, bagian keuangan mencatat beberapa pengeluaran yang bisa kita kurangi untuk meningkatkan efisiensi biaya. Saya pikir kita bisa mempertimbangkan beberapa alternatif untuk menghemat anggaran. Nimas, kita sudah punya anggaran yang disetujui. Fokus saja pada pelaksanaannya. Penghematan bisa kita pikirkan nanti. Sekarang teruskan laporanmu. Beberapa anggota tim mulai mencari peluang di tempat kerja lain yang menawarkan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung, tetapi Budi berinisiatif untuk mengadukannya langsung kepada direktur perusahaan. Sepertinya ide kita tidak berhasil. Dia masih tidak mau mendengarkan kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika terus begini, kita tidak akan bisa berkembang. Sepertinya saya ingin mencari peluang di tempat kerja yang lain, yang menawarkan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung. Serius, aku juga mulai mencari-cari. Aku dengar ada beberapa perusahaan yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan karyawannya. Aku juga sedang mempertimbangkan untuk pindah. Mungkin kita perlu berbicara langsung dengan Pak Paris. Dia mungkin bisa membantu kita. Apa kamu yakin, Bud? Bukannya itu malah akan menambah masalah jadi lebih besar.
Kita harus mencoba. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang keseluruhan tim dan perusahaan ini. Andi, saya telah mendengar bahwa ada ketidakpuasan dari timmu. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya mencoba menjaga standar tinggi di departemen. Tetapi saya juga mendengar bahwa gaya kepemimpinanmu itu terlalu otoriter. Ya, mungkin kamu harus mulai mendengarkan ide dan masukan dari timmu. Mereka juga ingin berkontribusi untuk perusahaan ini. Saya mengerti, Pak. Saya akan mencoba untuk lebih terbuka dan mendengarkan tim saya. Mungkin kamu bisa memulai atau mengadakan sesi brainstorming. Biarkan mereka berbicara dan dengarkan ide-ide mereka. Ya, mungkin ini bisa menjadi awal yang baik untuk perubahan kita semua. Beberapa minggu kemudian, suasana di departemen Andi mulai berubah. Andi mulai menyadari bahwa dia perlu mengubah pendekatannya dalam memimpin timnya. Dia memutuskan untuk membuka diri terhadap ide-ide dan masukan dari anggota timnya, serta memberikan lebih banyak ruang untuk inisiatif dan kreativitas mereka. Saya ingin meminta maaf kepada kalian. Saya sadar bahwa gaya kepemimpinan saya selama ini tidak efektif. Mulai sekarang saya akan lebih terbuka terhadap ide-ide kalian. Mari kita mulai dengan sesi brainstorming. Saya ingin mendengarkan ide-ide kalian. Terima kasih Pak Andi. Kami semua ingin membantu dan memberikan yang terbaik untuk departemen ini. Saya punya ide tentang bagaimana kita bisa meningkatkan komunikasi antar tim. Saya juga punya beberapa usulan untuk efisiensi kerja, Pak. Saya senang melihat perubahan positif ini. Ternyata mendengarkan dan bekerja sama memang membawa hasil yang baik. Terima kasih Pak Andi. Kami semua merasa lebih dihargai dan termotivasi sekarang. Betul, dan dengan kolaborasi ini, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik. Benar sekali, kita semua merasa menjadi bagian dari tim yang solid. Sama-sama teman-teman, ini semua berkat kerja keras dan kolaborasi kita. Mari kita teruskan.